Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam syahr Ramadan fariidatan wa qiyam lailihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam قد جاءكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خيرا من ألف شهر صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kesempatan pagi hari ini Allah yang mencintai kita, Allah yang menyayangi kita masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Kula lan panjenengan alhamdulillah bisa bertemu dengan satu bulan yang istimewa yang disebutkan Rasulullah, qad ja'akum syahrun 'azim, telah datang kepada kalian satu bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, satu bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dikatakan yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, dan saya yakin insyaallah kita semuanya yang hadir, yang istiqomah menjalankan sholat subuh di masjid ini, yang kita taat menjalankan puasa ini, insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang dirindukan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian taat kepada Allah, mengikuti setiap perintah-perintah Allah dan istiqomah. Kita hari ini berpuasa, kita menjalankan sholat subuh berjamaah di sini, dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada kita semuanya malaikah, yang malaikat itu adalah mengatakan alla takhafu, janganlah kita takut, wala tahzanu, dan jangan kita bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka, yaitu dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan insya Allah ketika kita istiqomah menjalani seperti ini, insya Allah kita semuanya ahli surga. Amin ya rabbal. Dan salah satu kriteria ciri ahli surga, Bapak Ibu, adalah mereka orang-orang yang bahagia, tersenyum, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Sebagaimana semua dari kita semuanya ketika menjalani puasa, apalagi ketika buka puasa, semuanya kita ini sedang namanya tersenyum bahagia. Betul nggak atau tidak Bapak Ibu? Coba dilihat kanan kirinya, kira-kira sudah tersenyum atau belum Bapak Ibu? Kalau tersenyum, insya Allah dikatakan oleh baginda Rasul, lis-shaimi farhatani, Sesungguhnya buat orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan.
Saya tidak pernah mendapati Bapak Ibu orang yang sedang berbuka puasa itu bersedih. Betul nggak? Walaupun menunya apa. Di pinggir jalan ketika saya sedang perjalanan untuk misalnya untuk menjalankan satu kegiatan dakwah seperti ini, saya melihat kalau sudah yang namanya azan berkumandang semuanya tersenyum. Farhatun inda fitrihi ketika sedang berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan juga bahagia ketika nanti kita ketemu dengan Allah, dengan janji Allah bagi orang yang berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah spesial. Betul atau tidak Bapak Ibu? Insya Allah betul. Karena saya tahu Bapak Ibu, apalagi yang berbuka puasa di Al-Wahyu ini. Di Al-Wahyu itu menunya paling lengkap Bapak Ibu. Betul nggak? Ada nasi kotaknya, ada nasi bungkusnya, ada lagi apa? Ada kolaknya, ada semuanya lah kuenya. Saya ingat dulu ketika menjadi remaja masjid di sini Bapak Ibu. Awalnya dulu masjid sini ketika belum di manage, misalnya jamaah itu ngirimnya nasi atau kue, itu semua kalau ngirim minuman semua. Es degan semua. Semuanya. Akhirnya kita berpikir bagaimana jamaah di Al-Wahyu ini supaya lengkap ya Pak Latif ya. Dan ternyata alhamdulillah ketika kita tentukan nasi bungkus, kemudian makanan, minuman, kue, dan ternyata itu menjadi orang-orang yang berbuka di sini semuanya alhamdulillah semuanya adalah senang, bahagia, dan dikatakan man fattara iman. Orang-orang yang membukakan orang yang berpuasa maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menjalankan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Qur'an yang sering dibaca, dan ini ayat populer, yaitu tentang kewajiban yang berpuasa. Semua dai insya Allah menyampaikan ini. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya adalah orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, kutiba alaikumusiyam. Kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ini menjadikan kualitas iman kita meningkat menjadi kualitas orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin sekali lagi kita sudah hafal ayat ini, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada kata-kata yang namanya kewajiban. Ini adalah perintah dari Allah. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk menjalankan sholat, diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk menjalankan haji buat yang mempunyai kemampuan. Ini adalah salah satu perintah Allah dan juga kita taati hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang paling tahu Bapak Ibu tentang kondisi badan kita. Allah lah yang tahu tentang kondisi jiwa kita. Allah lah yang tahu tentang bagaimana di dalam diri kita yang selama ini sudah 11 bulan Bapak Ibu, yang namanya kita gunakan yang di luar sana, yaitu dengan mungkin ada di antara kita yang tidak menjaga kualitas jiwa, kualitas badan, dan lain sebagainya. Kalau saya analogikan Bapak Ibu, Allah itu di dalam menciptakan manusia itu sama mungkin dengan kewajiban dari sebuah produsen dari mobil Bapak Ibu. Ketika produsen mobil itu misalnya dari Jepang menciptakan satu mobil, kemudian kita beli mobil itu, pasti di sana ada aturan-aturan yang diterapkan, yaitu untuk perawatan mobil.
5.000, 10.000 kilometer, 20.000 kilometer. Kita harus ganti oli secara rutin, secara intens, supaya kualitas daripada mobil kita tetap terawat dan terjaga, Bapak Ibu. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam diri kita ini memang ada sifat-sifat yang tidak baik. Dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya orang atau manusia itu diciptakan yaitu dalam keadaan berkeluh kesah dan kikir. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu khairu manu'a wa idza jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan kebaikan berkeluh kesah. Kalau mendapatkan kejelekan juga sebaliknya ya, mohon maaf. Kalau mendapatkan kebaikan itu kikir, Bapak Ibu. Itu disebutkan seperti itu. Apa? Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya sifat pembangkang, ada yang namanya sifat berlebih-lebihan. Buktinya seperti ini, Bapak Ibu. Saya yakin kita semuanya tahu bahwa dalam Al-Quran itu dikatakan kulu washrabu walatus rifu, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebih. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sedang prasmanan, Bapak Ibu, saya tanya, ketika kita tahu di situ ada kikilnya enak, kita kira-kira stop makan kikilnya atau imbuh, Bapak Ibu? Ternyata itu adalah manusia itu pengennya lebih. Bahkan ketika buka puasa, dikatakan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahasia sehatnya orang-orang yang ada di Madinah itu adalah mereka adalah nahnu qaumun la na'kulu qabla an la nashba, nahnu qaumun la na'kulu qabla an naju wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah kaum yang kami ini tidak makan kecuali kami lapar, dan kami berhenti makan ketika kami belum kenyang. Tetapi pertanyaannya kita, bahkan ketika buka puasa, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kekenyangan. Itu apa artinya? Bahwa di dalam diri kita memang seiring dengan ketaatan yang ada di dalam diri kita, maka di situ juga ada sifat yang namanya an-nafsu. Yang nafsu itu sifatnya adalah pengennya melampiaskan dan terus melampiaskan. Kita sering dengar, Bapak Ibu, rahasia sehat Nabi itu makannya adalah sedikit. Betul nggak? Tetapi kita alhamdulillah sedikit-sedikit makan. Rahasia sehatnya Rasulullah sampai beliau tidak pernah sakit itu tidurnya sedikit, Bapak Ibu. Kalau kita sedikit-sedikit, alhamdulillah berarti kita dekat, Bapak Ibu ya, dengan Rasul. Sudah sedikitnya tadi loh ya. Dan kita di puasa ini memang insya Allah kita dijaga. Sekali lagi adalah puasa itu adalah al-imsak. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita? Makan, minum, berkumpul dengan suami, dengan istri itu boleh. Tetapi ketika berpuasa, ternyata kita tidak diperbolehkan itu sampai yang namanya waktu ketika kita sedang berbuka. Apa artinya? Kita diajari, Bapak Ibu, untuk mengendalikan diri. Kewajiban ini adalah mengajari kita untuk mengendalikan diri, karena ada satu pepatah di dalam kaidah Arab itu mengatakan an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala khubbir radai wa in taftimhu yanfatimu. Apa artinya? Sesungguhnya nafsu itu adalah seperti anak kecil, Bapak Ibu. In tuhmilhu, anak kecil itu kalau tidak kita ajari, tidak kita putus masa menyusui kepada orang tuanya, syabba'ala, maka sampai besar pun insya Allah akan terus menyusu. Dan itu akhirnya kita katakan ketika 2 tahun itu kan kita sapih macam-macam ya, ada yang ditakut-takuti, macam-macam caranya nyape itu, tetapi harus
harus diputus. Karena kalau tidak, adakah yang dibiarkan? In tuhmilu syabba ala khubbir rada wa in taftimhu yanfatim. Dan ketika yang namanya diputus, maka dia akan terputus dan akhirnya menikmati ketika masa setelah disapih itu. Maka saya sering mengatakan, kita itu bisa melakukan seperti ini karena kita dibiasakan. Orang yang berpuasa itu dibiasakan. Dan dibiasakan ini biasa itu juga karena kadang-kadang kita harus dipaksa, Bapak Ibu. Saya tahu di antara kita semuanya, pendidikan orang tua kita dulu masa lalu sering mengatakan bahwa jangan tidur habis subuh. Itu sampai hari ini kita pegang loh Bapak Ibu. Ojo turu bar subuh. Dan itu dulunya dikawal sama orang tua. Saya ingat bagaimana orang tua itu ngawal supaya anak-anaknya tidak tidur habis subuh. Pagi-pagi semuanya sudah diberi kesibukan. Ada yang nyapu, ada yang belanja, ada yang bantu orang tua. Atau kadang-kadang dikasih minuman, dikasih makanan kue kecil supaya tidak tidur. Dan itu akhirnya terbiasa kepada kita sampai hari ini. Menjadikan kita rasanya kalau habis subuh tidur itu nggak enak. Walaupun kalau Ramadan gini berat perjuangannya Bapak Ibu. Kita kalau pulang habis ini saya yakin bantal itu ngawe-ngawe. Silahkan ke sini. Tetapi kita mikir, ya Allah, sudah 6 hari, sudah 5 hari kita puasa. Kita kemarin pengen targetnya khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 1 kali itu adalah setiap hari 1 juz. Sekarang masih juz 2. Kalau 2 kali itu adalah 2 juz setiap hari. Sekarang kok masih juz 5. Kalau pengen 3 kali, khatamnya berarti 3 juz. Nah itu target-target yang kita tetapkan di awal-awal harus kita kawal Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mengawalnya, kadang-kadang lewat. Tiba-tiba ini 5 hari, nanti kita mengalir tiba-tiba sudah 10 hari. Tiba-tiba sudah 20 hari, tiba-tiba sudah akhir Ramadan. Dan tidak terasa sama seperti usia kita. Tiba-tiba sudah 60 tahun. Tiba-tiba sudah 70 tahun. Tiba-tiba sudah punya cicit. Tiba-tiba ini dan kita sudah di penghujung waktu kita. Mari Bapak Ibu, kita pastikan mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang istimewa. Kadang kita harus memaksa. Yang namanya ngaji di depan Quran itu biasanya kalau kita ngaji ataupun buka yang namanya handphone kita nggak pernah ngantuk Bapak Ibu. Tapi wallahu a'lam namanya ngaji 1 lembar 2 lembar di depan mushaf kita, kenapa ngantuk Bapak Ibu? Kadang-kadang sudah wudhu, sudah menyiapkan, tiba-tiba batal. Betul nggak? Itu sebenarnya ujian. Maka ayo sama-sama saya menasihati diri saya sendiri, menasihati segenap jamaah, ayo sama-sama. Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan. Mudah-mudahan seakan-akan kita walaupun memaksa diri kita untuk melakukan yang kita targetkan ini, mudah-mudahan kita benar-benar akhir Ramadan kita puas dengan setiap pencapaian ibadah kita. Kita puas karena sudah mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar tidak mungkin didapatkan ketika kita mendadak tiba-tiba akhir Ramadan lebih getu dari sebelumnya. Ketika orang bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya, nggak mungkin orang ini tidak latihan. Nggak mungkin orang ini tidak menjaga amal ibadahnya tiap hari. Kemudian akhir hayatnya bisa mengatakan La ilaha illallah. Tetapi kita istiqomah melakukan amaliyah-amaliyah khususnya di Ramadan ini. Dan insya Allah di akhir Ramadan atau di akhir kehidupan kita, Allah akan memberikan keistimewaan amal ibadah yang luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih. Saya tidak bijak untuk memperpanjang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.